Good people, masuki tahun baru ini harapan baru dipupuk agar kita semua kian cemerlang, termasuk dalam urusan cuan nih. Namun bagaimana sih kira-kira proyeksi ekonomi kita tahun 2024 ini? Bisa makin cuan nggak ya? Di tahun 2024 ini kita tidak punya alasan untuk tidak optimis. Tahun 2024 saya namai tahun yang harus penuh dengan optimisme. Memasuki tahun 2024, Presiden Joko Widodo terus mengembar-gemborkan bahwa kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ditambah dengan data serta angka menunjukkan bahwa ekonomi kita cukup memuaskan pada tahun 2023. Lantas apakah benar kita dapat optimis untuk menyongsong perekonomian Indonesia pada tahun 2024? Kemiskinan, kesejahteraan hidup, hak pendidikan serta kesemerawutan tata kota menjadi sejumlah masalah yang masih jauh dari kata selesai. Tahun 2024, tahun yang penuh gejolak politik, jelas akan mempengaruhi segala lini kehidupan tak terkecuali perekonomian. Memang kalau kita berbicara mengenai perekonomian, tentu tidak terlepas dari isu kemiskinan dan juga isu pengangguran. Untuk pengangguran sendiri, Indonesia berada di angka 5,32% atau terdapat 7,86 juta pengangguran pada Agustus 2023. Hal tersebut lebih baik daripada tahun sebelumnya di mana pada Agustus juga terdapat 8,46 juta pengangguran di Indonesia. Ditambah lagi dengan jumlah persentase penduduk miskin yang juga menurun pada September 2022 terdapat 9,57% warga miskin, sedangkan pada Maret 2023 menurun menjadi 9,36% atau setara dengan 25,90 juta penduduk. Kemiskinan ekstrim juga menurun dari yang tadinya di angka 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,7% pada September 2023. Sedikit lagi menuju target di 2024 yakni 0. Sementara itu meskipun inflasi naik menjadi 2,86%, namun masih stabil di kisaran 3%, jauh dari rata-rata kenaikan inflasi global yakni mencapai 7%. Proyeksi yang optimistis jelas jadi harapan masyarakat, semoga kelak bisa terwujud. Terlebih selama tahun 2023, nyaris harga sembako meroket tak karuan. Mulai dari beras, aneka cabai, sayur, daging, minyak goreng, gula, dan telur. Harapan kedepannya menambah lapangan pekerjaan. Banyak anak-anak yang baru lulus sekarang, dia mencari kerjaan sulit sekali. Udah berapa lamaran dia ini belum dapat juga. Seperti anak saya juga ya, sembako dimurahin ya. Sekarang beras aja mahal, gimana kita beli lauk yang lainnya mahal lagi, nggak cukup 50.000 dengan sembakonya itu. Bahan-bahan sembako biar bisa murah, harga-harga semua bisa murah, standar lah sama yang kita harapkan. Pekerjaannya lebih, anak-anak sekarang kan pada penganggur, itu lebih banyak pekerjaan, terus sembako yang murah. Dari dalam negeri persoalan korupsi dan APBN yang seolah-olah ramah orang kaya, semestinya perlu dievaluasi mendalam. Sehingga jangan sampai ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama reformasi ditentukan oleh orang kaya. Per November 2023, jumlah orang kaya menguasai total dari kekuasaan yang mereka punya sebesar 2.300 triliun, itu berarti sekitar 66% menguasai APBN. Apa dampaknya? Dampaknya bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta, yang disebut dengan kerjasama pemerintah dengan KPPU itu tidak memberi dampak pada masyarakat, tidak memberi dampak apa-apa. Apa poinnya? Kebijakan-kebijakan neoliberal itu malah membuat miskin makin miskin, kaya orang kaya. Apa dampak lebih lanjutnya? Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan orang kaya untuk belanja. Nah, selama orang kaya melihat situasi
pemilu seperti sekarang, maka dia akan ambil sikap 6 bulan sebelum pemilu dan 6 bulan setelah pemilu wait and see statusnya. Itu makanya kalau Februari terjadi pemilihan, maka baru bulan 8 atau bulan 10 mereka bisa menentukan investasi atau tidak. Maka 2024 tidak mungkin pertumbuhan 7%. Secara keseluruhan, meski dengan ketidakstabilan politik dan perekonomian, panorama ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 menggambarkan optimisme yang cukup positif. Dengan pertumbuhan ekonomi 5% di tengah dinamika global. Namun harapan terus membara untuk pemimpin di masa depan. Di tengah segala tantangan dan prediksi yang ada, tidak ada salahnya bagi kita untuk tetap optimis dan mempercayakan kepada pemerintah bahwa mereka dapat memperhatikan seluruh elemen masyarakat. Dan tentu saja berharap bahwa ekonomi kita dapat bertahan atau bahkan lebih baik dari tahun 2023. Devan Putra, Adnan Adi melaporkan untuk NET.